Apa yang harus kita lakukan pada saat benak kita udah benar-benar stuck, nggak tahu harus bikin konten yang seperti apa. Sedangkan harus ada tuntutan untuk terus menciptakan sebuah konten, entah itu untuk bisnis atau untuk personal branding kita sendiri. What we should do. Hi everyone, welcome back to my channel. Because my mom said I was born to make an impact, makanya aku bikin channel ini. Video kali ini aku akan share tentang bagaimana cara menghadapi fase demotivasi untuk para content creator atau para pebisnis yang juga lagi bikin konten di sosial media, entah itu Instagram atau juga TikTok. Karena apa yang kamu alami, itu juga aku alami secara personal, entah itu untuk personal brandingku atau untuk social creative sendiri. Namanya juga manusia gitu. Karena kita sebagai manusia akan ada fasenya kita benar-benar produktif, kita bisa memiliki ide-ide yang outstanding, apapun yang misalkan lewat tuh bisa jadiin konten. Tapi akan ada fasenya kita benar-benar udah mulai untuk mikir, udah mulai untuk menciptakan sebuah konten, tapi tetap aja kita udah push, tetap nggak ada kontennya. Semakin dipaksa, semakin gelap di dalam benak kita. Apakah kawan-kawan juga mengalami hal yang sama? Saya pun mengalaminya berkali-kali. Walaupun banyak yang bilang, Kak Far, kok tiap hari selalu aja ada konten yang baru, entah itu di Farliandi atau di Social Creative, kok selalu ada idea fresh. Apakah Kak Far nggak pernah mengalami yang namanya demotivasi, nggak pernah mengalami yang namanya stuck dengan idea? Jawaban saya, all the time, benar-benar setiap waktu benar-benar demotivasi dan nggak tahu ide seperti apa yang harus saya ciptakan. Itu normal dan wajar-wajar saja. Yang paling penting adalah kita paham bahwa akan ada fase up-nya, akan ada fase down-nya, dan paham pada saat kita lagi down, kita tahu kapan kita harus kembali bangkit. Makanya video kali ini aku akan share tentang 5 hal yang aku lakukan dan semoga bisa membantu kawan-kawan semua dalam mengembalikan semangat ya, keluar dari zona demotivasi, keluar dari zona stucknya kawan-kawan semua. Dan ini adalah 5 hal yang saya lakukan. Sebelum sharing ke 5 hal ini, intinya adalah kita harus paham bahwa di dalam dunia industri kreatif, di dunia perkontenan, kita harus paham harus take a break. Karena sometimes kita berpikir bahwa kalau kita push untuk mengejar kejar tayang lah, untuk harus selalu mengikuti algoritma, harus posting setiap hari, itu memang salah satu poin yang penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada mengikuti algoritma atau harus selalu stay up to date setiap harinya, yaitu kebahagiaan diri kita sendiri. So ini dia 5 hal yang aku lakukan pada saat aku take a break dan gimana caranya untuk kembali lagi untuk menciptakan hal-hal yang produktif. Rule number 1 yaitu rebahan with deadline. Kita tahu bahwa memang banyak penelitian yang bilang bahwa kalau kita rebahan, kita bisa meningkatkan ide-ide kreativitas yang luar biasa. Well, itu benar banget. Tapi sayangnya banyak di antara kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya gimana? Karena udah melihat berbagai artikel tentang rebahan akan boost productivity. Akhirnya kita, udah aku pengen rebahan aja dan all the time pengen rebahan aja. Pada saat kita kerjanya rebahan mulu ya, ide kreatifnya juga nggak datang. Makanya rule number 1-nya saya adalah rebahan boleh, tapi harus ada deadline-nya. Deadline gimana? Misalkan aku lagi demotivasi dan benar-benar kayak, aduh kurang motivasi nih, butuh me time misalkan. Ya hal yang aku lakukan adalah aku akan bilang bahwa Far, oke, kamu bisa rebahan silakan, tapi maksimal 2 jam aja ya. Kamu bisa nonton Netflix, kamu bisa scroll Instagram, that's fine. Tapi kamu melakukan hal itu hanya maksimal 2 jam. Kalau udah lewat 2 jam dan kita tetap demotivasi dan tetap merasa bahwa nyaman deh rebahan gitu, itu bukan karena demotivasi atau kekurangan ide atau stuck, tapi memang kawan-kawan basicnya memang udah males. So makanya penting banget kalau udah 2-3 jam udah di set bahwa saya harus kembali lagi untuk bangkit, ya kawan-kawan harus kembali bangkit di jam yang udah di set. So rebahan it's really okay, tapi with the deadline. Rule number 2, membaca konten-konten inspiratif. Dan memang setiap dari kita pasti ada kekuatannya masing-masing. Ada yang senang dengan membaca tulisan, ada yang senang belajar dengan melihat video, ada juga yang senang belajar dengan sistem audio. Kembali ke kawan-kawan semua. Intinya adalah kalau aku misalkan lagi demotivasi dan bingung ya, kekurangan motivasi, hal yang aku lakukan adalah membaca.
misalkan buku-buku ya, itu adalah salah satu hal yang bisa meningkatkan berbagai insight, apakah dari aplikasi Medium, artikel-artikel yang bermanfaat. Tapi sometimes kita misalkan baca sebuah buku ya, bukan berarti bahwa kita akan dapat ide-ide dari buku itu dan kita bisa ciptakan sebuah konten dari situ, enggak juga. Tapi dengan membaca, otak kita dipaksa untuk bekerja. Artinya kadang saya baca buku A tapi dapat idenya ide B, karena otak kita bekerja yang merangsang ide-ide yang baru yang kita bisa ciptakan dalam kontennya kita. Selama ini itu yang selalu saya lakukan. Jadi kalau kawan-kawan penasaran bahwa pada saat saya demotivasi dan stuck, apa yang saya lakukan? Ya saya membaca. Saya membaca artikel tentang self-development, tapi malah dapat ide tentang produktivitas misalkan. Jadi kayak banyak hal-hal yang sifatnya nggak nyambung, tapi ya itu akan membantu kita banget. Pertama, kita dapat insight. Kedua, itu akan merangsang otak kita untuk berpikir kreatif, menciptakan hal-hal yang baru. Makanya penting banget kalau kawan-kawan memang belum bisa membaca, ya bisa melihat video-video yang memang bisa memberikan insight ke kawan-kawan semua. Sometimes kita nonton sebuah video inspirasi, tapi yang kita jadiin konten bukan inspirasi yang kita nonton, tapi ada hal-hal baru yang justru lewat, justru singgah di dalam benaknya kita. Wah, keren nih kalau bikin ide seperti ini, padahal nggak nyambung dengan video yang kita nonton. And it's really okay, karena itu adalah part untuk merangsang otaknya kita. Rule number 3 yaitu stalking role model. Saya selalu sharing bahwa kalau misalkan kita ingin memulai sesuatu, penting banget memiliki purpose. Itu pertama, tujuan. Kedua, kita juga harus memiliki yang namanya role model. Karena ya role model itu adalah orang-orang yang kita bisa melihat gitu masa depan kita seperti mereka kalau kita melakukan hal yang sama. Makanya penting banget kalau misalkan kita belum punya role model, ayo cari role modelnya, karena ya kita bisa mempositioning diri kita bahwa oh, saya ingin memiliki kehidupan seperti dia, ya saya harus kerja keras hari ini gitu. Intinya adalah kalau kita punya role model, kita seakan melihat tujuan kita itu akan mengarah kemana, dan kita melihat diri kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bakalan seperti mereka kalau kita kerja keras hari ini. Jadi penting banget untuk memiliki role model. Nah, setiap kali aku demotivasi, ya benar-benar kayak kehilangan motivasi, hal yang aku lakukan ya cukup stalking, masuk ke Instagramnya atau masuk ke YouTube-nya para inspiratornya saya, role modelnya saya lihat bagaimana cara mereka bekerja, ya walaupun mereka posting, mereka lagi live ya, tapi itu memberikan saya motivasi, wow, ini adalah kehidupan yang saya inginkan gitu, bisa kembali bangkit lagi motivasinya. So itu yang salah satu hal yang benar-benar membantu banget, karena melihat panutan itu adalah salah satu hal yang benar-benar memberikan banyak insight gitu ke diri kita, ya utamanya inspirasi yang bisa kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. So, penting banget untuk memiliki yang namanya role model. Hal keempat yang aku lakukan yaitu nelpon keluarga. In case ya, apakah itu adik saya atau ibu saya gitu, saya nelpon hanya dalam sekali seminggu itu wajib banget ya, apalagi kalau kawan-kawan yang anak rantauan, siapa nih anak rantauan seperti aku pribadi, jauh dari keluarga. Salah satu hal yang bisa membangkitkan energi kita ya dengan menelpon keluarga kita, ngobrol apa aja gitu, menjalin silaturahmi dengan keluarga kita, itu adalah salah satu hal yang akan sangat membantu kita juga untuk mengembalikan semangat, karena kita akan kembali lagi mengingat bahwa oh, ternyata ini why saya gitu, oh ibu saya, walaupun mereka belum mampu gitu untuk menyelesaikan masalah yang kita, tapi setidaknya pada saat kita nelpon mereka, kita saling sharing, kita misalkan berbagi hal-hal yang mungkin menurut kita biasa standar, tapi justru itu akan memberikan kita semangat tersendiri. Makanya penting banget jangan hanya kerja-kerja terus, penting juga untuk me time dengan keluarga. Kalau saat ini jauh dengan keluarga ya ada Zoom meeting, ada video call, banyak hal teknologi yang kita bisa maksimalkan. Rule number 5 yaitu do exercise. Ini saya selalu sharing karena ini juga challenging banget bagi aku pribadi. Ya pada saat lagi demotivasi, ya pada saat lagi stuck dengan idea, coba deh kawan-kawan jogging, coba deh kawan-kawan olahraga, exercise. Dan memang kan ini adalah bagian dari kehidupan kita dan wajib untuk kita lakukan setiap hari. Karena setelah olahraga ada dopamin positif yang membuat kita itu pikirannya semangat, membuat diri kita semangat. Jadi ada aja gitu ide-ide yang muncul di dalam benaknya kita dan pikiran kita, dan bisa membantu kita dalam menciptakan sebuah konten. So penting banget ya untuk pelan-pelan untuk olahraga. Ini juga challenging banget bagi aku pribadi, tapi ya kita harus paksa, karena it's not only about creativity, bukan hanya soal konten, tapi juga yang paling penting adalah diri kita sehat, bugar, dan itu adalah salah satu part yang membuat kita bisa lebih produktif lagi.
So itu dia 5 hal yang terus aku lakukan setiap kali saya take a break ya pada saat kita demotivasi. Yang paling penting adalah kawan-kawan, it's okay demotivasi, it's okay lagi down, it's okay juga pada saat kita stuck ingin menciptakan ide yang seperti apa. Karena kadang pada saat kita udah menciptakan ide yang terbaik ya, terus minggu depannya atau 2 minggu lagi kita menciptakan sebuah ide yang biasa-biasa saja, kita merasa bahwa kualitas kita menurun. Bukan karena kualitas kita menurun, karena memang ya hidup rodanya memang seperti itu. Nggak selamanya kita menciptakan konten yang outstanding mulu. Akan ada fasenya kita menciptakan ide yang biasa-biasa saja, bukan berarti kualitas kita menurun. Enggak, karena memang pace dan juga porsi dari konten berkualitas kita memang terbagi-bagi. Makanya untuk selalu menciptakan konten berkualitas, take a break, have your time, me time, dan itu yang akan membantu kita untuk naik lagi. Up and down mah biasa, yang paling penting up kita happy, down kita lebih happy lagi untuk meningkatkan energi kita biar bisa lebih produktif lagi ke depannya. So mungkin itu aja ya video kali ini, semoga bisa membantu kawan-kawan semua. Dan ya, let me know kalau kamu belajar sesuatu dari video ini, so I can continue to share about self-development, entrepreneurship, dan juga soal productivity. So that's all for today, and semoga membantu. Bye!